adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa dong. Kakak juga merasa hari ini sangat luar biasa banget karena Tuhan Yesus telah memberkati kita sepanjang tadi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, nggak nengok kanan kiri lagi. Boleh ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah tadi. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kakak hari ini mau bercerita tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Tangan kakak ada berapa nih jarinya? Ada 1, ada 2. Jadi ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Siapa aja sih? Wah, kita panggil ya. Nah, ini dia adik-adik. Jadi ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak nih adik-adik. Ini anak yang pertama, anak yang paling besar, yang rambutnya kekuningan nih adik-adik ya. Anak kedua yang rambutnya hitam. Jadi mereka berdua dan papanya ini orang yang kaya sekali. Hidupnya bahagia sekali. Tiba-tiba si anak yang kecil ini, nih yang ini, ketemu bapaknya dong. Dia pengen pergi dari rumah adik-adik. Wah, kok mau pergi dari rumah ya? Padahal hidupnya udah enak. Kok mau meninggalkan saudaranya yang satu lagi ya? Jadi si anak yang kecil ini bilang sama papanya, Papa, kamu kan orang kaya. Aku pengen deh hidup sendiri, aku pengen mandiri, aku pengen pergi jauh. Mendingan sekarang Papa bagi semua hartanya dibagi 2. Bagian aku nih kata dia, aku bawa terus aku pergi yang jauh dari desa ini. Aku bakalan jadi kaya raya deh nanti pulang. Pokoknya aku pengen hidup sendiri. Pokoknya aku gak mau tinggal lagi sama papa dan kakak. Wah, terus akhirnya bapaknya membagikan hartanya nih adik-adik. Terus bapaknya membagikan harta bagian si yang kecil. Yang kecil ini nih adik-adik pergi membawa hartanya adik-adik. Jadi dia pergi keluar dari rumah papanya membawa seluruh hartanya. Dia hidup di luar sana, jauh banget dari keluarga. Nah, nih, adik-adik ada gambarnya nih. Si bungsu yang tadi pergi adik-adik. Dia meninggalkan papanya dan kakaknya. Dia pergi ke negeri orang. Tuh lihat deh, dia bawa apa nih adik-adik? Dia bawa tas adik-adik. Isinya baju sama uang deh pokoknya. Yang tadi dibagiin papanya. Nah, terus adik-adik karena duitnya banyak melimpah kan. Terus kalau adik-adik punya uang banyak biasanya suka jajan mainan kan? Atau enggak suka jajan makanan atau minuman kan? Nah, dia juga nih adik-adik. Ketika uangnya banyak, setiap hari nih adik-adik, dia tuh gak pernah nabung. Tapi dia selalu berfoya-foya bersama teman-temannya tuh. Teman-temannya ada banyak banget adik-adik, gak kehitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, banyak banget, bener-bener banyak banget. Nah, jadi nih adik-adik, dia lihat deh, bawa minuman terus, ayo semua, pesta aja, aku tuh orang kaya, duit aku tuh banyak, gak akan habis. Dia bilang gitu adik-adik. Wah, jadi setiap hari si anak bungsu ini hanya berpesta adik-adik. Lalu, suatu hari, dia ketika pesta-pesta gitu, dia ngeliat setiap hari pesta, tapi dia gak mencari uang adik-adik. Makanya uangnya dia habis adik-adik. 0. Tadinya uangnya melimpah sampai jadi gak punya uang adik-adik. Sekarang lihat deh bajunya. Ih, compang-camping. Terus nih temennya
temennya yang 2 orang yang banyak tadi tuh, 2 orang ini nih ngelihat si anak bungsu tadi. Ih, ngapain main sama dia? Udah susah, udah miskin, gak punya duit, gak mau temenan lagi, gak bisa pesta, gak bisa dijajanin. Wah, teman-temannya semua ngejauhin dia, adik-adik. Dia sedih banget. Duh, buat makan aja gak bisa, perutnya bunyi kruk kruk kruk, kelaparan adik-adik. Kalau adik-adik kelaparan juga gitu kan, perutnya bunyi kan, pasti langsung mami, papi, aku minta makan. Nah, dia gak ada uang adik-adik, hidupnya sendirian. Bayangin deh, duh, kelaparan, perutnya gak punya uang, gak bisa beli makanan. Nah, terus akhirnya dia ngeliat nih, aku harus cari kerja, kata dia, biar aku punya uang lagi. Nah, si anak bungsu ini pergi mencari kerja. Adik-adik lihat deh, ada peternakan babi, adik-adik tuh. Ada peternakan babi, terus dia bilang, apa aku kerja di peternakan babi ini aja ya, untuk mengurus babi-babi ini. Ada berapa sih babinya adik-adik nih? 1, 2, 3, 4, 5. Terus lagi makan babinya, nyam 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 nyam. Dia kelaparan banget. Duh, akhirnya dia jadi pengurus babi, adik-adik, penjaga babi ini. Gak apa-apa deh, yang penting aku dapat uang untuk bisa beli makan. Nah, akhirnya dia ngurusin nih adik-adik babi-babi tadi. Dia mandiin, dia urusin. Terus gak dikasih makan adik-adik. Dia kelaparan banget, aduh perutnya lapar banget, sakit banget. Gimana nih, di tempat bapakku banyak makanan, tapi di sini aku kelaparan. Bahkan pekerja di sini aja nggak dikasih makan. Aduh, lapar banget. Tahu nggak adik-adik, dia ngapain? Dia makan makanan babinya loh adik-adik. Jadi apa yang dimakan sama babi itu dimakan sama si anak bungsu ini. Saking nggak ada makanan adik-adik, dia kelaparan banget. Nah, akhirnya dia jadi inget, duh, di rumah bapak makanannya enak-enak. Aduh, kenapa aku di sini malah melarat ya? Nggak bisa makan ya? Makannya bareng babi lagi. Sedih banget. Dia merasa sedih banget. Akhirnya adik-adik, nah, dia pengen pulang. Akhirnya dia pulang adik-adik ke rumah bapaknya. Dia berlari bawa tas pakaian seadanya, uangnya udah gak ada. Dia lari nih, jauh banget. Dia pulang ke kampung bapaknya. Kira-kira bapaknya terima gak ya anaknya yang udah pergi bawa harta, terus bawa uang banyak, pulang-pulang gak punya uang, terus jadi kurus kering, terus perutnya kelaparan, bajunya jelek banget, compang-camping. Nah, si bapak ngeliatnya adik-adik, ada anaknya dari jauh. Itu anak saya bukan ya? Kok mukanya berubah, bajunya berubah, tapi bapaknya tetap menerima adik-adik. Nah, wah, si bapak ini bener-bener menyambut anaknya nih, yang kecil ini. Wah, dipeluk dengan senang banget. Wah, puji Tuhan, anak aku pulang. Dia yang udah lama akhirnya pulang. Ya, walaupun keadaannya seperti ini, dia gak punya uang, bajunya compang-camping, tapi dia tetap anak aku yang aku kasihi. Nah, akhirnya anak bungsunya kembali kepada bapaknya, dan si bapaknya memeluk si anak bungsu tadi. Diberikan baju yang bagus, makanan yang enak, dan berpesta. Nah, jadi adik-adik, anak bungsu tadi tuh sebenarnya udah menghamburkan uang, udah jauh dari keluarga, tapi bapaknya tetap mengasihi. Nah, sama nih seperti kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita walaupun kita tuh sering melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu menerima kita apa adanya. Nah, adik-adik, aku ada cerita satu lagi nih. Mirip-mirip nih ceritanya adik-adik. Jadi aku ambil dulu ya. Ada siapa nih? Gambarnya seorang bapak-bapak.
Nah, bapak ini namanya adalah William Carey, adik-adik. Namanya siapa? William Carey. Siapa adik-adik? Good, William Carey namanya. Panggil aja biar gampang, Bapak Carey ya. Nah, si Bapak Carey ini hidupnya tinggalnya di Inggris, adik-adik. Zaman dulu banget, udah dulu banget. Bapaknya sekarang udah nggak ada, adik-adik. Udah meninggal, tapi zaman dulu banget di Inggris. Inggris tuh di mana sih, adik-adik? Jauh ya, di luar Indonesia ya. Nah, Bapak Carey ini dari kecil dia tuh keluarganya miskin, adik-adik. Bukan orang kaya. Jadi dia itu pindah ke gereja baptis. Nah, Bapak Carey ini selain berkhotbah, dia juga jadi guru. Kalau malam-malam nih adik-adik, dia jadi tukang sepatu. Wah, Bapak Carey ini hebat banget. Kenapa? Karena Bapak Carey ini pagi dan malam, siang juga bekerja. Jadi gak pernah tuh ada waktu bermain. Dia bener-bener rajin sekali. Nah, dia ini suka banget menginjil, adik-adik. Dia itu orang yang suka baca buku. Pertama, adik-adik suka baca buku nggak? Kalau aku suka baca buku sih, tapi bukunya buku novel. Kalau dia nih buku pengetahuan. Bapak Carey ini suka baca buku. Baca buku, terus dia itu suka menginjili orang-orang yang terhilang. Bagi dia, kita nih sebagai orang-orang Kristen harus mau menginjil agar orang-orang yang terhilang, yang gak kenal Tuhan Yesus, yang jauh dari Tuhan Yesus itu bisa kembali dan mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita semua, bukan cuman Bapak Carey ini aja, Kakak Sari, adik-adik di rumah, itu juga bertugas memiliki misi untuk menyebarkan dan mengabarkan Injil kemanapun kita berada. Bukan cuman di sini aja, tapi di seluruh dunia. Kita itu harus mengabarkan Injil bagi orang-orang yang terhilang. Nah, si Bapak Carey ini banyak ditentang adik-adik. Tapi dia menjadi orang pertama nih adik-adik yang menjadi misionaris di India. Beda lagi tuh dari Inggris adik-adik. Dia menjadi misionaris di India. Bapak ini juga tidak pernah menyerah. Jadi waktu dia di India, hidupnya jadi orang kaya nih adik-adik? Enggak, hidupnya tetap susah. Tapi dia percaya bahwa dia tetap mau untuk mengikut Tuhan Yesus dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia nih pantang menyerah adik-adik. Dia jalan, dia cari, dia injili. Dia itu sering mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus ke orang-orang yang belum mengenal, yang ada di India. Nah, suatu ketika keluarganya hancur adik-adik. Istrinya terkena penyakit. Lalu anak-anaknya juga kena gangguan mental. Tapi apakah dia menyerah dengan keadaan? Oh, Tuhan Yesus kok malah bikin aku kayak gini ya, padahal aku udah memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Enggak adik-adik, tapi dia tidak menyerah. Dia terus memberitakan firman. Sampai akhirnya dia bertemu dengan 2 orang sahabatnya adik-adik. Pas ketemu 2 orang sahabatnya, akhirnya dia membangun sekolah. Terus dia itu membangun rumah sakit. Dia juga memberitakan Injil, membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, jadi adik-adik, itu tuh selama 30 tahun loh. Nggak sebentar, nggak cuma tahun ini, tahun depan, kayak corona. Enggak, tapi dia ini 30 tahun adik-adik, dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa ketika dia menginjil, banyak orang yang bertobat. Sama nih, seperti si anak bungsu yang sudah terhilang tadi, jauh dari bapaknya. Jauh dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Tapi seperti Bapak Carey tadi, kita semua itu harus mengajak nih teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk mau mengenal Tuhan Yesus. Terus adik-adik yang teman-teman yang mulai melupakan Tuhan Yesus, kita mulai ajak lagi. Salah satu cara yang paling gampang adalah ketika ibadah. Adik-adik boleh mengajak teman-teman yang udah lama gak ibadah, yuk ibadah, walaupun ibadahnya online, belum ketemu, tapi kita harus sama-sama ibadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Jadi adik-adik, kita walaupun masih kecil, lemah, tapi kita harus sama-sama menginjil adik-adik, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus tetap mencari kita lewat papa mama di rumah yang sering ngingetin kita untuk berdoa dan ibadah. Lewat kakak dan adik kita, lewat siapapun, Tuhan Yesus mengirimkan orang-orang agar kita semua tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau kita sudah lebih besar, kita berani untuk membawa dan mengajak teman-teman kita yang lain. Kalau sekarang, kita kan masih kecil. Nah, kita belum bisa keluar rumah, tapi yang paling mudah adalah kita mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan papa mama untuk tetap beribadah dan kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, sama nih dengan ayat hafalannya di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari. Yang hilang akan kucari. Siapa sih yang mencari kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh selalu mencari kita, melihat kita, dan mau bertemu dengan kita. Nah, tinggal kitanya aja nih adik-adik. Yuk sama-sama kita mau mengajak teman-teman kita yang lain untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Kita juga mau belajar menginjil, kita juga mau memberitakan kabar baik ke siapapun, ke papa mama di rumah, ke teman-teman di sekolah, kemanapun. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang indah yang boleh kami dengarkan. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hilang daripada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang memberitakan Injil dimanapun berada. Walaupun kami kecil, lemah Tuhan, tidak berdaya, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dan membawakan berita firman Tuhan serta Injil kepada teman-teman kami yang terhilang. Kami berdoa buat adik-adik yang mulai undur diri Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati keluarganya satu persatu, Tuhan juga menjagai kesehatannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.